Selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kardi Pak Bahan. Kali ini di dalam rubrik hukum tentang penguasaan dan penggunaan tanah di kawasan pinggir Danau Toba. Sebagaimana diketahui bahwa kawasan Danau Toba merupakan salah satu kawasan strategis pembangunan wisata di Nusantara. Tentu kegiatan-kegiatan pembangunan seperti pariwisata yang dilakukan khususnya di kawasan Danau Toba tentu berangkat dari tetap sebaiknya berangkat dari tujuan pembentukan negara seperti diatur di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, antara lain bahwa kegiatan pembangunan termasuk pembangunan pariwisata sudah sepantasnya mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan juga tentunya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga sekaligus di dalamnya tentunya melindungi setiap warga negara Indonesia, termasuk di dalam konteks penyelenggaraan pembangunan wisata di kawasan Danau Toba, termasuk di bagian pengadaan tanah. Kiranya sisi-sisi tujuan pembangunan seperti yang diamanatkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut juga sepantasnya diterapkan dengan baik, yaitu masyarakat sekitar dengan pembangunan wisata yang ada bisa mendorong peningkatan kesejahteraan, juga mendorong mencerdaskan masyarakat, dan juga tentunya khususnya bagi pemilik tanah atau lahan yang miliknya atau tanahnya digunakan untuk pembangunan kawasan wisata, sudah sebaiknya dari sisi hukum mendapatkan perlindungan, termasuk tentunya perlindungan dari sisi ekonomisnya. Berbicara masalah pembangunan wisata khususnya di Danau Toba, di kawasan Danau Toba, khususnya di sisi pengadaan tanah, ya sudah sebaiknya ya sedapat mungkin meminimalkan risiko dari sisi penguasaan dan kepemilikan tanah, khususnya yang digunakan untuk pembangunan wisata termasuk di pinggir Danau Toba. Karena bagaimanapun kalau di suatu wilayah walaupun sudah terbangun infrastruktur wisatanya, tapi kalau masih ada konflik atau potensi konflik sehubungan dengan penguasaan tanah, maka dapat dikatakan maka citra wisata atau citra pariwisata bisa terpengaruh dengan sisi risiko reputasi di sekitar kawasan wisata, baik oleh masyarakat lokal maupun masyarakat asing. Dengan demikian masalah penggunaan dan penguasaan lahan untuk pembangunan wisata di kawasan Danau Toba, khususnya di zona pinggir Danau Toba yang tentunya akan semakin menarik dengan pembangunan wisata di Danau Toba, tetap bisa dikelola dengan minim konflik dengan menyelenggarakan pengadaan tanah
yang transparan, sistematis, dan selalu dilandasi aspek hukum, aspek juridis yang sangat memadai. Ya, berbicara mengenai penguasaan lahan di pinggir danau yang adalah salah satu destinasi yang menarik wisatawan untuk berbagai keperluan atau event di dalam industri pariwisata. Ya, dasar pertama yang digunakan adalah seperti tertulis di dalam pasal 597 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pertambahan lahan secara alami, baik karena pengendapan lumpur, baik karena damparan danau ke darat, atau karena pengaruh pasang naik dan pasang turun danau, penambahan lahan tersebut menjadi milik dari pemilik lahan di pinggir Danau Toba. Jadi, kalau toh ada lahan masyarakat yang digunakan di kawasan pinggir Danau Toba, tentu pemiliknya atau menguasai adalah berdasarkan pasal 597 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pemilik lahan yang paling pinggir di danau. Tentu di dalam berbagai literatur hukum sebelumnya ada batasan-batasan tentang penggunaan atau penguasaan lahan di pinggiran Danau Toba. Misalnya bisa dilihat di Kepres nomor 32 tahun 90 tentang pengelolaan kawasan lindung termasuk di kawasan danau itu pada jarak 50 sampai 100 meter. Sedangkan ketentuan yang pernah ada misalnya juga diatur di dalam peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, yaitu 50 meter dari pinggir daratan Danau Toba, maksudnya danau, ke dalam danau pada jarak di atas zona tersebut, ya tentunya tidak bisa digunakan lagi dengan bebas oleh masyarakat, ya termasuk khususnya masyarakat pemilik lahan di pinggir Danau Toba. Yang ketiga misalkan adalah Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 1 tahun 1990 di dalam pasal 9 ayat 1A disebutkan dalam wilayah kawasan Danau Toba dilarang mendirikan bangunan sepanjang pantai Danau Toba yang jaraknya 50 meter dari tepi pantai danau ke arah darat dan antara tepi pantai Danau Toba dengan jalan umum tepi danau. Jadi prinsipnya berdasarkan Perda nomor 1 tahun 1990 bahwa di atas zona 50 meter dari pinggir danau tidak bisa dibangun
eh, atau digunakan untuk berbagai keperluan. Karena itu sudah termasuk zona yang dilarang. Berangkat dari hal tersebut, ya memang seperti disampaikan di dalam pasal 597 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa yang menguasai lahan di pinggir Danau Toba akibat pertambahan, termasuk akibat pertambahan secara alami, baik karena pengendapan lumpur, atau karena damparan danau ke darat, atau karena pengaruh pasang naik dan pasang turun danau, itu menjadi milik dari pemilik tanah yang paling pinggir di Danau Toba. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat dikatakan, ya kalau lahan masyarakat mau dilepaskan, mau dibebaskan untuk kegiatan pembangunan di pinggir Danau Toba, tentu dengan asumsi termasuk dengan zona penggunaannya untuk jarak-jarak tertentu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dan juga tentunya kalau ada kegiatan pembangunan di zona-zona yang masih bisa digunakan oleh masyarakat pemilik lahan di paling pinggir di Danau Toba, tentu nilai pembebasannya tentu dengan hak-hak yang melekat pada pemilik lahan di pinggir danau untuk menetapkan besaran ganti ruginya. Dan tentunya bagi pihak-pihak lain, baik secara pribadi hukum maupun badan hukum, tidaklah diperkenankan untuk menguasai dan menggunakan lahan di pinggir Danau Toba yang sudah ada pemiliknya tanpa tentunya seizin dari pemilik atau yang menguasai lahan tersebut di dalam berbagai keperluan dalam kegiatan pembangunan. Dari sisi peraturan-peraturan, jelas tadi sudah disampaikan, memang berdasarkan pasal 597 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa memang pemilik lahan di pinggir Danau Toba secara alami, pertambahan lahan yang terjadi di pinggir Danau Toba di kawasan miliknya menjadi pemilik dari pertambahan lahan tersebut. Oleh karena itu, tentunya masyarakat yang memiliki lahan di pinggir Danau Toba yang terjadi pertambahan luasnya, ya sebaiknya memang harus mewujudkannya dalam bentuk menguasai, dalam konteks ada bentuk penguasaan seperti membuat suatu tanaman atau tanda khusus sehingga tidak sampai digunakan oleh pihak lain. Jadi di samping ketentuan pasal 597 Undang-Undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan batasan penggunaan tanah di pinggir Danau Toba, khususnya menyangkut danau, ada batasan-batasan seperti diatur tadi di Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, termasuk di kawasan pinggir danau, dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dengan jarak 50 meter dari pinggir danau. Dan peraturan yang lain adalah seperti pernah diatur
di dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 yang dimana berdasarkan pasal 9 ayat 1A, dalam wilayah kawasan Danau Toba dilarang mendirikan bangunan sepanjang pantai Danau Toba yang jaraknya 50 meter dari darat tepi pantai danau. Itulah sepintas sisi-sisi hukum yang perlu diperhatikan di dalam kerangka penguasaan dan penggunaan lahan di pinggir Danau Toba. Kiranya masyarakat pemilik tanah, pemilik lahan yang kebetulan tanah atau lahannya akan digunakan untuk pembangunan kawasan wisata selalu mendapat perhatian, khususnya di sisi ganti rugi, lebih tepatnya tentunya ganti untung, karena setelah masyarakat dilepaskan haknya tidak bisa lagi tentunya menguasai atau menggunakan lahan yang telah dilepaskan, baik itu milik subjek hukum pribadi hukum atau subjek hukum badan hukum atau subjek hukum dari sisi masyarakat hukum adat, khususnya untuk masyarakat hukum adat yang masih hidup di pinggir Danau Toba. Tentu dalam penguasaan lahan, khususnya lahan-lahan tanah adat di kawasan pinggiran Danau Toba, tentunya juga mendapat perlindungan hukum dan sudah dijamin di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, misalkan di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 dikatakan negara dan mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, tentunya termasuk di dalam penguasaan tanah. Hal yang relevan juga mendapat pengaturan di dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi termasuk tentunya lahan-lahan yang masih dimiliki masyarakat hukum adat di kawasan pinggir Danau Toba tentunya sudah sepantasnya mendapat perlindungan. Itulah sisi hukum di dalam kerangka penggunaan dan penguasaan lahan di pinggiran kawasan Danau Toba. Semoga pengadaan lahan, pengadaan tanah untuk pembangunan wisata lanjutan di kawasan Danau Toba dapat selalu dibuat secara transparan, sistematis, dan tidak sampai merugikan masyarakat, dan tentunya bisa mengantisipasi setiap konflik-konflik yang mungkin ada dengan penggunaan dokumen-dokumen hukum yang proper, dilandasi dengan dasar-dasar hukum yang kuat, sehingga bisa mendukung citra positif pembangunan wisata sebagai bagian dari pembangunan di Nusantara, yang tidak terlepas tentunya dari tujuan pembangunan, tujuan pembentukan negara seperti diatur di dalam pasal 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya memberi perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, termasuk tentunya terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup di kawasan Danau Toba, khususnya di kawasan pinggir Danau Toba. Sekian, terima kasih dari saya, Kardi Papahan. Tentunya untuk melanjutkan pembahasan rubrik hukum di episode berikutnya,
tolong di like, di subscribe, di share podcast ini. Dan sekian terima saya dari saya Kardi Papahan. Salam sehat.